guys, kita akan membahas sedikit proses CRUD di Laravel guys ya. Di sini saya sudah ada aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita akan coba melakukan proses input data. Ya, kita coba di salah satu master datanya saja lah. Nah, oke, di sini kita mau coba input untuk syarat. Ini contoh sederhana untuk CRUD-nya dari tampilannya. Nah, kita coba input saja. Syaratnya ini kita isi bebas lah ya untuk kodenya. Nah, deskripsinya ini coba aja misalkan puasa lah. Ini karena ini aplikasinya untuk klinik ya guys ya. Kita coba isi kayak gini dulu. Nah, terus kita coba simpan. Nah, dia udah pasti masuk sih. Nah, kayak gini. Nah, ini harusnya sih kodenya seperti ini sih, cuman ini belum kita sesuaikan aja. Jadi ini datanya udah masuk. Nah, kalau kita edit, nah dia udah sesuai yang dengan kita inputkan. Kurang lebih kayak gitu di proses front end atau proses UI-nya atau end user-nya. Nah, kalau kita hapus, dia pasti juga terhapus. Nah, kayak gini udah hilang. Terus kita coba lanjut ke bagian proses backend-nya. Nah, tadi kita di posisi input syarat ya. Nah, sebenarnya di sini untuk proses backend-nya mudah aja guys, maksudnya simple aja guys. Nah, di sini kita pakai artisan comment itu dengan nge-create controller, kita kasih resource aja karena di sini prosesnya cuman CRUD, nggak ada proses logic yang gimana atau yang rumit gitu. Nah, seperti biasa di bagian index ini kita gunain buat load datanya. Nah, di sini saya pakai pagination untuk begini datanya. Kalau misalkan datanya lebih dari 15, maka otomatis di halaman tampilannya sini nanti akan dibagi per halaman gitu. Jadi satu halaman menjadi berisi 15 baris kayak gitu. Nah, terus untuk method create ini yaitu form untuk input datanya. Untuk proses store ini cukup sederhana, kita nggak perlu validasi yang gimana karena cuman input dua field saja di bagian sininya, cukup kita validasi dari front end nya saja, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita sebelum kita input ke database-nya ini saya selalu terapin transaksional atau prosedur transaction gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nanti datanya otomatis nggak bakal dimasukkan atau di rollback gitu. Jadi di transaction ini biasanya dibuka dengan begin transaction kayak gini, terus kita inisiasi model sampai dengan possessive. Nah, misalkan sampai dengan ini box ini sudah selesai atau di save ini, nanti kita kasih commit gitu. Nah, ini untuk menandakan bahwa datanya udah masuk atau di commit gitu ya, jadi datanya dimasukin gitu. Nah, terus kayak misalkan jadi kesalahan, ternyata datanya udah masuk tapi ternyata salah, nah itu dia bakal di rollback gitu guys. Jadi misalkan kode syaratnya ini nggak keisi, nah itu bakal ini sih di rollback gitu. Terus untuk show ini lebih cuma nampilin data, ini cuma nggak kita pakai. Terus di edit ini sebenarnya sama kayak dengan yang create, cuman
posisinya kita harus ngambil data sesuai ID yang dipanggil gitu ya. Jadi model yang kita kita inisiasi, terus kita find berdasarkan ID-nya, kemudian datanya kita lempar ke halaman view atau formnya kayak gitu. Nah terus untuk update-nya itu kurang lebih sama dengan proses grid, tapi bedanya di sini tuh waktu inisiasi model kita langsung find berdasarkan ID-nya. Nah terus nanti di sini tinggal inputin atau ya inputin untuk data-data barunya gitu sih, di replace gitu lah ya. Sama tetap kita pakai transaction kayak gitu. Terus untuk method delete ya, method delete simple aja, di sini pakai ID untuk delete nya kita find terus kita delete gitu aja sih. Nah ini prosesnya di sini cukup mudah aja. Nah terus di bagian form ya, di form apa tadi syarat itu tadi. Nah di sini kita jadiin satu sih gridnya. Nah ini kita main iset ketika parameter atau data yang dikirim dari backendnya itu terisi, maka dia tandanya edit. Nah kurang lebih kayak gini. Nah terus untuk actionnya atau URL postnya juga sama saja sih. Ini juga kita cek apakah dia update atau nge-create yang baru, kayak gitu. Nah di sini kita cuma dua input tadi, ada kode syarat sama syarat. Nah ini juga yang tadi itu kita cek dulu sih. Jadi syaratnya ada ya udah kita isi sesuai dengan ini datanya, kurang lebih kayak gitu untuk proses CRUD nya di belakangnya. Nah terus bagaimana dengan rutinnya? Nah rutinnya itu karena di sini kan kita pakai cukup ini ya, syarat kemudian ada create, update, delete. Nah itu kita masukin sebagai prefix aja sih, jadi kita grouping gambarannya. Jadi syarat nanti misalkan dia mau ambil data, mau ngepost, mau apa itu ya udah kita sesuaiin aja dari metode-metodenya ini kayak gini. Jadi get misalkan untuk ambil data ini kita panggil metodenya sesuai. Terus untuk post ya udah kita lempar aja, cuman bedanya di sini ada di metode ini aja sih. Terus untuk grid-nya ini cuman di redirect ke halaman form yang tadi itu. Untuk edit, nah edit ini ada ID, terus untuk mengambil ID yang digunain atau sesuai dengan datanya itu di listnya. Begitu juga delete dan update berdasarkan ID juga. Nah kurang lebih seperti itu untuk proses CRUD nya. Terus bagaimana yang tadi dengan pagination? Nah, paginationnya kita kasih contoh di pasien ini. Nah, ini ada pagination nanti bentuknya kayak gini guys. Jadi misalkan di klik kedua ya udah langsung nanti pindah ke halaman 2. Nah, di sini nandain ada ini sih page 2 gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya, terima kasih. Next selanjutnya kita bahas yang lebih ada logiknya sedikit ya, baik dari front end atau sisi back end ya.